Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Despuspita Marani dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 20 10 11 206 27. Saya ingin memulai tugas video kedua mata kuliah Perekonomian Indonesia yang berjudul Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan dari modul kelima. Pengertian kemiskinan. Pengertian kemiskinan menurut Bank Dunia bahwa kemiskinan sebagai hidup dengan pendapatan di bawah 1 US dollar per hari, dan pengertian kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah 2 US dollar per hari. Sedangkan pada tahun 2012 dikutip dari Tribun bahwa menurut BPS atau Badan Pusat Statistik bahwa pengertian kemiskinan adalah mereka yang berpenghasilan 233.000 per bulan atau 7.000 per hari. Pengertian kemiskinan absolut atau mutlak adalah pengertian yang dapat diukur dengan perbandingan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum. Pengertian kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di mana seseorang ataupun keluarga itu tinggal. Konsep kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan adalah dua masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia (Tambunan 2006). Konsep kesenjangan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairi, 1999). Faktor penentu terjadinya kemiskinan kesenjangan distribusi pendapatan sebagai berikut. Menurut Irma Adelma dan Cynthia Taft Morris dalam Lincoln Arshad, 1997, ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi di negara sedang berkembang. 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. 2. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. 3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. 4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal sehingga presentasi pendapatan modal kerja tambahan besar dibandingkan presentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah. 5. Rendahnya mobilitas sosial. 6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. 7. Pembangunan nilai tukar bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB. 8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Apa penyebab terjadinya kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan? Berikut penjelasannya. Menurut Todaro (2000),
Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pendapatan jumlah penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Adapun dampak rendahnya tingkat pendapatan penduduk terhadap pembangunan adalah: 1. Rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan pembangunan bidang ekonomi yang berkembang baik. 2. Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.